Selamat pagi, kami kelompok 3 dari program studi statistika MIPA ULM akan memaparkan hasil praktikum biomolekul yaitu mengenai docking terhadap enzim triose fosfat isomerase dengan substrat gliseraldehyde 3 fosfat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo, SSI MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar bionumerika untuk praktikum ini. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Jonathan Hen Panuen dengan NIM 23C1017111010, Muhammad Bahiki dengan NIM 23C1017110005. Kemudian Ahmad Amaluddin dengan NIM 23C1017110006. Kita mulai dari latar belakang. Yang pertama adalah enzim. Enzim merupakan biomolekul berupa protein berbentuk bulat yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari rantai satu polipeptida. Enzim yang digunakan pada percobaan ini yaitu triose fosfat isomerase atau disingkat TPI pada manusia dengan kode akses 12P13. Kode ini memberikan identifikasi dan mempelajari letak gen dalam genom manusia. Kode ini bisa diakses melalui web NCBI. Lalu kita masuk ke substrat adalah molekul yang berinteraksi dengan enzim selama reaksi katalisis. Substrat yang digunakan pada percobaan ini yaitu gliseraldehyde 3 fosfat. Substrat ini dapat download pada web PubChem. Ikatan antara enzim dan substrat membentuk kompleks enzim substrat yang memfasilitasi terjadinya reaksi kimia. Lalu latar belakang terakhir adalah docking. Docking dapat diibaratkan seperti proses kecocokan antara kunci dan gembok, di mana kunci yaitu substrat masuk ke dalam gembok enzim dan mengubah bentuk gembok. Namun docking lebih tepat digambarkan seperti sarung tangan yang bisa menyesuaikan bentuk tangan karena fokusnya pada kecocokan terbaik antara kedua enzim tersebut. Nah, dalam biologi molekular dan bioinformatika, docking adalah metode untuk memprediksi interaksi antara molekul seperti protein termasuk enzim, DNA, karbohidrat, dan lemak dengan substrat. Umumnya, docking lebih sering digunakan untuk eksplorasi interaksi enzim dengan tujuan untuk memprediksi interaksi stabil dan spontan yang ditunjukkan oleh energi bebas yang semakin negatif. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu adalah untuk membuat struktur 3D enzim dan substrat menggunakan web server Swiss model untuk mengidentifikasi sequence identity, Q-min, dan Ramachandran plot, serta menentukan binding affinity menggunakan software Pyrex. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu website NCBI, kedua PubChem, ketiga web server Swiss model, keempat software Pyrex, dan yang kelima software Biovia Discovery Studio. Untuk bahan ada 2, yaitu enzim triose fosfat isomerase dan substrat gliseraldehyde 3 fosfat. Setelah dimasukkan ke dalam web server Swiss model, didapat hasil 3D modeling enzimnya sebagai berikut. Dapat dilihat untuk sequence identity yang didapatkan yaitu 99,34%, di mana model ini dianggap baik karena memiliki kesamaan lebih dari 70% atau hampir mirip dengan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu nilai Q-min Disco Global. Nilai Q-min Disco Global yang didapatkan pada model ini yaitu sebesar 0,95 plus minus 0,05. Artinya model yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik karena nilainya mendekati 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Amaluddin. Sebelumnya sudah kita identifikasi yaitu di bagian sequence identity dan Q-min score global. Selanjutnya yaitu kita ingin mengidentifikasi bagian Q-min score-nya. Q-min score-nya ini adalah skor di Swiss model yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik si kualitas model protein dibandingkan dengan protein alaminya. Nilai ini menunjukkan seberapa jauh itu model yang kita buat dari rata-rata struktur protein alami yang serupa. Jika nilai Z-score mendekati 0, itu berarti model yang kita buat mirip dengan protein alami dan berkualitas baik. Sebaliknya, jika nilainya bernilai terlalu negatif, itu menunjukkan bahwa modelnya mungkin tidak akurat. Seperti yang ditampilkan pada layar bahwa nilai Q-min-nya itu adalah 0,43. Ya, artinya model protein tersebut sangat mirip dengan protein alami karena nilai Z-score-nya mendekati 0. Sehingga ini menunjukkan bahwa struktur model memiliki kualitas yang baik.
Kemudian pada layar itu bisa dilihat bahwa pada tanda bintang merah menunjukkan posisi Human Z-score model yang kita buat dibandingkan dengan distribusi Z-score protein alaminya. Jika tanda bintang merah berada di tengah seperti pada yang ditampilkan pada layar, artinya model yang dibuat itu berada dalam kisaran nilai normal dari struktur protein alami, sehingga model tersebut berkualitas baik dan sesuai dengan standar proteinnya yang valid gitu. Kemudian yang selanjutnya kita identifikasi adalah Ramachandran plot. Ramachandran plot ini adalah grafik yang menunjukkan distribusi sudut torsional P dan C dari rantai utama asam amino dalam protein. Plot ini digunakan untuk mengevaluasi validitas struktur model protein. Jadi Ramachandran plot ini membagi daerah menjadi 4 kuadran, yang dimana daerah pertama itu di bagian kiri atas itu adalah daerah yang paling disukai oleh asam amino. Sedangkan daerah kedua di bagian kiri bawah itu yang paling disukai oleh asam amino urutan kedua. Kemudian daerah yang ketiga di bagian kanan atas itu adalah daerah yang masih diperbolehkan terdapat asam amino, dan daerah yang keempat itu di bagian kanan bawah itu adalah daerah yang tidak diperbolehkan sama sekali terdapat asam amino. Jadi bisa kita lihat bahwa nilai Ramachandran Pavert sebesar 96,93%, yang artinya protein ini dinilai baik karena tidak ada asam amino yang terletak di kuadran keempat atau daerah yang tidak diperbolehkan sama sekali terdapat asam amino. Di sini juga kita lihat bahwa nilai mole probability atau skor keseluruhan yang mencakup analisis Ramachandran plot ini itu sebesar 0,89, yang artinya menunjukkan bahwa model protein ini memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian yang berikutnya yaitu binding affinity. Binding affinity ini sendiri adalah ukuran seberapa kuat suatu molekul seperti obat atau ligan itu berikatan dengan targetnya. Nah, semakin tinggi binding affinity-nya, maka semakin kuat molekul tersebut menempel pada targetnya. Di sini bisa kita lihat bahwa berdasarkan software Virex yang kami gunakan itu nilai binding affinity-nya sebesar minus 4,9, artinya menunjukkan bahwa model ini memiliki ikatan yang paling stabil, karena semakin tinggi atau semakin negatif nilainya maka semakin stabil struktur, yang menandakan substrat yang didocking itu cocok untuk enzim tersebut, sehingga kita dapat memberikan kesimpulan bahwa model struktur enzim triose fosfat isomerase ini memiliki struktur yang baik yang dapat dilihat dari parameter-parameter modelingnya seperti sequence identity senilai 99,34%, nilai Q-nya 0,93 plus minus 0,05 dengan Z-score-nya itu kurang dari 1, dan Ramachandran Pavert itu sebesar 96,93% dan mole probability-nya 0,89. Nah, adapun untuk binding affinity-nya yang diperoleh yaitu sebesar minus 4,9, itu menunjukkan bahwa interaksi antara enzim triose fosfat isomerase dengan substrat glyceraldehyde 3 fosfat itu bersifat stabil dan spontan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.